Materi yang selanjutnya adalah macam-macam bangun ruang sisi datar. Macam-macam bangun ruang sisi datar itu ada 4. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, dan yang terakhir limas. Yang pertama kubus. Nah, kubus itu pengertiannya bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Jadi kubus itu bisa diartikan sebagai satu, bangun ruang yang memiliki volume. Yang kedua, bangun ruang yang dibentuk dari 6 buah persegi. Dan yang ketiga, bisa juga disebut sebagai bangun ruang yang memiliki 6 sisi. Yang keempat, bangun ruang yang memiliki 12 rusuk. Dan yang terakhir, bisa juga diartikan sebagai bangun ruang yang memiliki 8 titik sudut. Jadi, kubus itu kan bentuknya persegi. Nah, perseginya itu tidak sembarang seperti persegi biasa. Perseginya itu ditumpuk dibentuk menjadi 6 sisi. Jadi, kubus itu bisa dibentuk seperti jaring-jaring. Ketika kita membuat jaring-jaring kubus menggunakan kardus misalkan. Nah, itu kan kita membuat kotak atau kotak perseginya itu ada 6, terus disusun atas, bawah, terus kanan, kiri, depan, dan belakang. Nah, itulah yang dinamakan kubus. Materi yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi panjang, maksudnya dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Nah, jadi balok itu hampir sama seperti kubus, tetapi kalau kubus tadi itu kan berbentuk persegi, jadi dia hanya kotak-kotak saja. Nah, kalau balok itu bentuknya persegi panjang, jadi dia itu tidak semuanya persegi, tetapi atas samping bagian depan dan bagian belakangnya itu berbentuk persegi panjang. Terus alas dan bagian tutupnya itu juga berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian samping kanan kiri itu berbentuk persegi. Nah, balok itu sifat-sifatnya. Yang pertama ada mempunyai 6 sisi. 6 sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi ukurannya itu sama. Terus yang kedua mempunyai 8 titik sudut. Yang ketiga mempunyai 12 rusuk. Terus banyak sekali contoh. Tadi saya belum menyebutkan contoh dari kubus. Contoh dari kubus itu seperti dadu atau seperti kotak suara yang biasanya digunakan pada saat pemilihan, baik pemilihan ketua RT atau pemilihan bupati dan lain sebagainya. Itu kan menggunakan kotak atau bisa juga seperti kotak infak. Tapi kalau kotak infak itu kan biasanya bentuknya balok. Nah, kalau kubus tadi contohnya dadu tadi. Nah, kalau balok contohnya itu ada banyak sekali seperti kotak pensil, lemari, kulkas, terus kemasan produk itu kan misalkan kayak makanan beng-beng atau makanan yang sip itu yang warna kuning. Nah, itu kan bentuknya bentuknya balok maksudnya. Nah, jadi beda ya, antara kubus dan balok itu berbeda. Kalau kubus tadi berbentuk kotak, kalau balok berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama. Nah, yang ketiga yaitu prisma. Apa sih prisma itu? Ya, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup, serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi, prisma itu bisa juga diartikan sebagai
salah satu jenis bangun ruang itu tadi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, contoh dari prisma apa sih? Kan prisma itu bentuknya banyak ya. Nah, kenapa sih kok prisma itu bentuknya banyak? Karena prisma itu kan alasnya berbeda-beda. Ada prisma segi 3, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan juga ada prisma segi 6. Jadi nama prismanya itu tergantung dari berapa banyak sisi alasnya tadi. Misalkan kalau alasnya dia berbentuk segitiga, berarti prisma tersebut dinamakan prisma segitiga. Nah, terus misalkan kalau prismanya itu berbentuk segi 6. Nah, ya sudah, berarti nama prisma tersebut yaitu prisma segi 6. Jadi bentuknya itu bisa persegi atau persegi panjang. Nah, contoh dari prisma apa sih? Oke, contoh dari prisma misalkan pada tenda perkemahan dan atap rumah. Jadi kan coba kalau kalian bayangkan tenda perkemahan itu kan bentuknya seperti prisma, yaitu seperti rumah, tapi bukan rumah, itu bentuknya prisma. Dan atap rumah, misalkan kayak atap rumah. Nah, atap rumah itu kan dan maksudnya dari atap sampai bawah ya. Kalau gentengnya itu kan biasanya segitiga, terus sininya ada apa kayak kejajar genjang seperti itu, ya kan? Nah, itu bentuknya prisma. Nah, contoh yang tadi, yang prisma tadi itu kan atap rumah dan tenda perkemahan. Jadi keduanya itu memiliki bentuk menyerupai prisma segitiga. Ya, benar sekali. Selain itu juga terdapat kotak kemasan makanan atau suatu produk yang sebagian besar memiliki bentuk seperti prisma segi 4. Jadi kalau kotak makanan itu ada yang bentuknya seperti balok, ada juga yang bentuknya seperti prisma segi 4. Kok bisa sih dinamakan prisma segi 4? Ya, karena karena alas dari prisma segi 4 tadi adalah bentuknya seperti persegi panjang atau segi 4. Nah, materi yang selanjutnya yaitu limas. Limas apa sih limas itu? Baik, saya akan jelaskan pengertian limas dan juga contoh dari limas. Limas adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh sebuah sisi alas yang berupa segi banyak dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi kan secara umum limas itu bisa diartikan sebagai salah satu bangun datar tadi ya, yang dibatasi oleh sebuah sisi, terus sisi alas dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi salah satu titik sudut dari masing-masing segitiga tersebut bertemu pada titik, yaitu titik puncak limas. Nah, bagian atas limas itu kan ada titik puncaknya seperti segitiga, tapi ini beda. Kalau segitiga itu kan bangun datar, sedangkan limas itu bangun ruang sisi datar. Nah, pemberian nama pada limas berdasarkan pada bentuk alasnya. Ya, sama seperti prisma tadi. Jadi, prisma dan limas itu memiliki nama-nama yang berbeda. Misalkan limas segitiga atau limas segi 4, limas segi banyak, seperti itu. Jadi segitiga itu tadi prisma maksudnya limas itu tadi kan pemberian namanya berbeda-beda. Nah, jadi suatu limas yang alasnya berbentuk segitiga itu namanya limas segitiga. Terus kalau limas dengan sisi alas berbentuk segi 4 namanya limas segi 4. Begitu pula dengan sisi alas yang berbentuk segi banyak dan lainnya. Nah, terus apa sih sifat-sifat limas itu? Ya, sifat-sifat limas yang pertama, banyak sisi. Yang banyak sisi maksudnya limas itu tuh misalkan banyak sisi pada limas segi n adalah n plus 1 buah. Sebuah sisi alas dan n
sebuah sisi tegak berbentuk segitiga. Terus yang kedua, banyak titik sudut. Nah, titik sudut pada 5 segi N ada sebanyak N ditambah 1 plus 1. Sebuah titik sudut merupakan titik puncak, limas atau pertemuan titik-titik sudut dari sisi tegak. Dan N buah sudut merupakan sudut yang berbentuk pertemuan titik sudut segi N dengan sisi tegak. Yang ketiga, banyak ruasnya. Jadi banyak ruas pada 5 segi N adalah 2 N buah. Nah, terus bentuk-bentuk yang menyerupai limas apa aja sih? Ya, banyak sekali. Kita sering menjumpai benda-benda yang berbentuk seperti limas di sekitar kita. Salah satu contohnya seperti piramida. Nah, bentuk piramida itu kan menyerupai bangun limas. Piramida menyerupai bangun limas segi 4. Nah, piramida dan bangun limas keduanya memiliki alas dan sisi tegak yang bertemu pada satu titik, yaitu titik puncak limas titik puncak limas piramida. Contoh lainnya bisa seperti atap rumah. Terdapat beberapa rumah yang bentuknya itu seperti limas segi 4. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.